Welcome to Box Football Show yang penuh insight di dalam dan luar lapangan. Bareng sama kita formasi komplit ya. Walaupun dari asalnya kita dari beda-beda lokasi. Dari Bandung, travel, dari Tebet kesibukannya. Saya dari aksi di jalan. Dan Pak Tio nih yang paling saya dari panjang. dari Medan. Dari Medan jam pagi-pagi udah pada mau makan ini apa namanya soto sinar pagi. Nah, Mantep sih emang ya. Lama-lama gue jadi gawat. food blogger kayaknya. Bener. Tapi lo akhirnya ada efek macet juga kan? Ada karena gue tahu tuh depan DPR dan MPR itu akan macet, jadi gue muter lewat JOR. Jadi agak jauh ya. Agak muter, tapi karena kan sebenarnya kalau di Maps itu hitungannya kayak sama, tapi kan kita nggak tahu kalau di itu ntar berhentinya berapa lama. Gue mendingan udah JOR aja. Iya, karena jalur yang ke bandara tuh yang ke arah Sleepy yang macet. Tadi gue pas lagi mau balik kan jalan kaki kan, nggak ada kendaraan, nggak ditutup gitu. Ada kakak Imran buka kaca, wah Jar ngapain? Terus gua, siapa ya? Oh kakak Imran, langsung gue chat yang kemana? Mau away ke Kediri. Semoga Malut menang ya. Lu sebut ini apa? Kakak Imran itu siapa? Kak Imran Maruri. Oh iya, Imran Nahu Maruri. Karena dia di Maluku United ya. Iya, Malut. Karena kan kita walaupun United, karena kan kita pernah kerja bareng sama kakak Ims. Betul. Tapi ini apa Dex? Ini namanya kota kosong. Kenapa Kota ada kosong di sini? itu jangan dilawan. Oh iya. Jangan dilawan tapi diminta aja. Ya biasa. Ada Dharma Pongrekun. Ya, Kun Aguero ada. Pongrekun. Ya, aku kalau mendengar ya, aku tolong ya ditunggu nih kirimannya 100% murni sponsor. Nah, air mineral ya. official air mineral water dari tim nasional Indonesia ya. Betul. Kunnya Kun Aguero ya. Benar. Karena box bola ya. Bukan Kun Toaji kan. itu dia wibu tuh berarti. Pongrekun. Berarti dia temennya Karyagi Kun Iya, tuh. iya, Karyagi Kun. Anjing itu Karyagi Kun. Kobocan yo. Kobocan berkembang dia. Tapi itu komik emang yang gak usah mikir sih. Emang. Satu Iya, panel iya. doang kan. Bener. Iya, iya, Tapi ini seperti kalau kata Kementerian Kegelapan nih. Ini kita dibikin mikir banget nih. Sama keadaan karena Rakyatnya yang harus berpikir. Nah, karena bahkan akun apa Tren Asia kalau nggak salah gue lihat itu ada akunnya. Ini kenapa di Indonesia biru semua nih? Biru kayak gambar paspor nih sebenarnya kan. Tapi kan paspor jadi merah ya kalau nggak salah ya. Itu kan ini ya. Hijau dari merah. Ketika Pilpres kemarin ada biru yang kayak Manchester City, sekarang birunya kayak Chelsea ya. Oh iya. Oh mungkin itu ya peringatan darurat untuk Chelsea. Makanya dikasih warna biru. Gue ketika Padahal itu Chelsea keluar udah gitu pakai teng neng. Anjing gue takut. Lu mau tau gak yang gue ingat apa? Takut. Film The Purge cuy. Iya. Oh iya lagi. The Purge. Ya kan serem Pembunuhan juga. yang dibolehin Satu ya. hari Tindak doang kriminal. kan. Kriminal dibolehin, wah bahaya banget ya. Kacau. Ya semoga perjuangan kawan-kawan yang terjadi juga di sana bisa membuahkan hasil ya. Ya, amin. Sebenarnya yang penting aspirasi kalian penting, sangat penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah keselamatan. Iya benar sih. Saling jaga. Bener-bener jangan gampang terpancing ya. Ya, Karena bener. tadi sih pas gue pagi masih aman ya, cuma aspirasi doang gitu, cuma orasi aspirasi. Cuma agak-agak siang tadi gue liat udah mulai ada asap-asap. Nah ini barusan kita lihat live IG-nya Narasi ya. Udah mulai rame. Karena pasti udah datang dari berbagai penjuru daerah kan. Yang pagi mungkin yang tinggal masih di Jakarta sekitar kan bisa datang kan. Iya, jadi waspada ya sama yang memecah belah gitu kan, dan sama pengalian isu juga hati-hati. Iya ya kan? hati-hati. Isu-isu. Jadi, kalian jangan patah semangat lah. Soalnya kan masalah itu ada banyak di mana-mana kan. Maksudnya di Kanjuruhan juga. Nah, maju dikit nih. Oh, Ntar ada yang komen, suara Dex kecil. Itu. Gimana Dex? Gimana Ya, Dex? kalau di Kanjuruhan tuh update-nya nih karena cuma ada 2 ya. Itu juga keduanya dari media polisi sebenarnya. Ini bisa dilihat sendiri nanti dan gak menyebut pintu 13 sama sekali. Yang pertama dari jurnalpolisi.co.id. Ini katanya polisi RW menggiatkan patroli dialogis sore untuk mengamankan proyek nasional pembangunan Stadion Kanjuruhan. Itu yang berita pertama. Berita kedua, ini dari newspatroli.com, sama dari polisi juga ya. Saat ini sudah 80% renovasinya. PT Waskita Karya meyakini 4 bulan ke depan, tepatnya bulan Desember 2024, Stadion Kanjuruhan Malang. Ini typo dia, bukan Malang, Malanag. Malanag. Itu rampung Oh, dia nulisnya katanya. Malanag. Waldo bukan. Sering terjadi kota-kota besar. Lu kerja di website itu, Dok? Enggak. Tapi Waldo sekarang udah pandit online loh. Hati lo. Tapi masih tangan dulu. Mallorca. Mallorca diulang 3 kali lagi. Gak apa-apa. Shoot on target, shoot. Gak apa-apa kan dia usaha. Tapi nggak apa-apa, Dia usaha. Kita Tapi kan kata orang konten pertama pasti nggak bagus. Benar. Konten pertama Tapi pasti yang likes banyak gitu. banyak. 1000 kan? Udah awal. Udah itu Orang emang baik.
the good start tuh. Tanda-tanda emang lu harus memulai karir lu. Masa gue yang modal cuma ngoceh marah-marah doang bisa didengar banyak orang, lu kagak bisa sih. Tempatkan posisi lu di mana gitu. Tinggal kasih nama kan, nama acara kan, apa nama programnya kan. Ntar ya boleh tulis dia di Waldo Feral Kim. Jadi Waldo kita kasih kesibukan selain nge-like-in foto cewek. Nah, itu. Kayak nama koalisi aja Kim. Oh iya. Farel Kim ya. Kim kan iya kan? Kalau koalisi ya kayaknya ya. Iya, tapi koalisi bapak ibunya itu. Hasilnya dia. Waduh, ada bapaknya lah agak lain kau. Gitu. Tapi soal itu kita pantau terus medsos ya. Benar, pantau terus ya. Jangan sampai nggak dipantau lah. Benar, tapi kan Waldo jangan sampai dialihkan juga isunya. Benar, Waldo kan sibuk konten nih. Ini bursa transfer bikin makin sibuk klub-klub, ya kan? Sibuk nggak cuma beli, tapi juga jual. Tapi kita yang pengen jual ntar kita bahas ya. Yang sekarang ini yang terpaksa melepas pemain ya, karena katanya ada pemain-pemain yang nggak mau nurunin gaji, ya kan? Seperti Frankie De Jong langsung aja gua. Barcelona membuat akhirnya Gundogan kembali ke Man City. Ini peringatan darurat ya buat Peringatan darurat loh. para rival fan Man City. Man City kembali menggigit. Iya benar. Tapi ini lebih ke karena ya Gundogan terus baliknya ke City, maksudnya kayak safe choice-nya dia aja. Karena kalau secara kebutuhan kan sebenarnya Alvarez mungkin ya, winger Oscar Bob cedera. Iya. Terus ada kabar Kyogo Furuhashi Celtic juga gitu. Forward dia tuh. Jadi sebenarnya secara kebutuhan Gundogan ya tetap menurut gue tetap butuh. Ya. Kan musim kemarin kita udah bahas ya. Ketika gelandangnya Chelsea itu kan yang free hit tinggal Phil Foden, terus sama kemudian Kevin De Bruyne gitu kan. Rodri lebih ke belakang, lebih ke holding midfielder. Nah, itu kurang satu orang yang kata Pep Guardiola tuh suka ngasih extra pass. Itu satu. Kedua, orang yang bisa tiba-tiba muncul dari second line terus eksploitasi half space tuh yang ruang di antara fullback sama center back. Jadi suka gitu kan ya si Gundogan masuk tiba-tiba terus kemudian bikin gol. Jadi seperti yang Kovacic lakukan di pekan pertama. Betul, tapi kan Kovacic giring dari belakang, giring dari tengah gitu kan. Nah, itu yang kayak gitu menurut gua agak kurang ketika Gundogan pergi ke Barcelona. Makanya kemudian City mainnya lebih direct kan gitu. Nah, menurut gua tetap butuh pemain kayak Gundogan karena itu bikin Pep Guardiola dan Manchester City punya kartunya lebih banyak nih. Ada yang sayap-sayap. Ini kartu utama bukan tapi. Menurut gue kartu utama. Kalau balik kartu utama. Iya. Jadi kartu utama. Kartu utama menurut gue. Iya, jadi sekarang bisa direct setuju. umpan dari tengah ke Erling Haaland langsung punya winger-winger yang bisa gocek ya kan. Oscar Bob sebenarnya bisa tuh kan. Terus berarti yang musim lalu ada terus enggak siapa dong kalau Gundogan kembali jadi starting 5, starting 11? Iya bisa jadi dimainin semua tuh Rodri, Kovacic sama si Gundogan kan, bisa. Kevin De Bruyne tidak selalu starter kan. Ganti nama De Bruyne. Iya, lalu De Bruyne bisa. starter soalnya. Kalau mau lihat Gundogan mainnya gimana Jerman Euro 2020 kemarin tuh. Toni Kroos kan yang kontrol dari tengah. Gundogan lebih advance kan tuh posisinya sama Musiala kayak gitu-gitu. Nggak, pasti orang mikirnya kan ada yang dikorbankan gitu loh. Berarti yang dikorbankan adalah Kevin De Bruyne yang nggak selalu fit setiap minggu. Belum tentu juga sih. Bisa tergantung. Atau Kovacic. Tapi kan Pep kan ini ya emang rotasional kan ya. Kemarin CM-nya tuh Bernardo Silva bahkan. Iya, Kovacic. bisa kayak gitu. Nah sekarang Bernardo Silva lu bisa main jadi winger, tapi dia kan bukan winger murni yang geraknya nempel garis kan ya. Yang dia kayak Saka, kayak Amad Diallo di MU itu sebenarnya kayak gitu juga gitu. Dia masuk ke dalam kan. Iya. Tapi mungkin Oscar Bob nggak ada cedera panjang dan butuh winger. Ntar Bernardo yang di situ bisa juga. Emang harus kayak gitu pasti. Dua musim lalu lawan Arsenal tuh bek kiri dia. Gue juga kaget. Siapa Bob? Bernardo. Oh Bernardo. Gue kayak wah, tapi kan bagus pressingnya makanya Pep suka kan. Iya benar. Iya sih dulu Fabian Delpa jadi bek kiri sama Pep Guardiola. Nah itu nggak pilihan terbatas ya. Zinchenko sama Fabian Delpa gara-gara terbatas. Jadi emang sesuai kebutuhan sih si siapa namanya Gundogan. Apalagi di Barcelona tuh kan kayak dia ada rasa nggak puas ya. Yang kita bahas musim kemarin ketika dia ngeritik tuh, wah ini kok tertinggal atau kalah tapi suasananya biasa aja yang dia ngomong ke media gitu kan ya. Padahal dia udah pas El Clasico dicetak gol tuh kan. Iya. Gol, ya kan Dok? Iya, Gundogan kan habis itu kena Bellingham 2 kali tuh. Rusuh deh. Si Kyogo Furuhashi tuh kenapa tiba-tiba keluar ya rumornya? Nah itu tuh sebenarnya emang gara-gara Alvarez keluar kan. Nah menurut gua Guardiola tuh lebih cenderung punya preferensi harusnya beli penyerang baru daripada pemain-pemain lain di lini lain. Soalnya kan pelapisnya Haaland sekarang nggak ada gitu. Nah kemarin soalnya Julian Alvarez tuh udah pelapis yang ideal. Menit bermainnya juga banyak sebenarnya. Nah cuman ya dia punya ambisi yang lebih gede. Makanya menurut gua kalau pemain-pemain yang kayak punya pemain utama tuh kayak jagoan banget kayak Haaland gitu, nah lo tuh harus punya pemain pelapis yang setia. Nih gue selalu nyontohinnya tuh Alexander Hleb. Enggak soalnya kenapa? bukan gara-gara dia jago atau kenapa dia setia. Lo karena dia main di Belarusia,
itu lo mau main di Barcelona, mau main di Arsenal, dia jadi pemain cadangan pun, dia pasti dipanggil dan jadi kapten timnas Belarusia. Nah, lo harus punya pemain yang kayak gitu, yang dimana kalau dia nggak main tuh yang it's okay aja gitu. Gue masih dipanggil timnas gue gitu. Nah, Alvarez tuh nggak bisa kayak gitu. Enggak, tapi Furuhashi juga nggak begitu. Furuhashi nggak gitu, makanya harus cari pemain yang benar-benar kayak spesifik gitu loh. Kalau gue jadi Furuhashi, gue nggak bakal pindah sih, nggak bakal dimainin juga pasti. Pilihannya karena lihat deh pemain-pemain yang dibawa Pep ada banyak yang ujung-ujungnya juga nggak main juga kan. Siapa tuh Matheus Nunes ya? Tapi yang musim lalu Mateus Nunes. Calvin Phillips lah paling Amsyong ya kan. Fabian akhirnya pindah. Jadi maksud gue daripada kalau Anda mengubur karir Anda, mendingan gak usah pindah kalau menurut gue. Kalau menurut gue ya. Tapi menurut gue pindah ke situ itu adalah jembatan yang bagus buat pemain sih. Kayak Julian Alvarez tuh bagus karena menit bermainnya banyak. Habis itu pindah. Iya, tapi kalau nggak dimainin gimana? Enggak, mainnya menit bermainnya pasti banyak yuk. Nah, tapi kecuali kata dia kalau Phillips gitu-gitu pasti dikasih kesempatan, kalau dia bisa main dia udah jago. Nah saatnya lo naik level pindah. Jangan ini maksud gue kalau misalkan lo di situ lo nggak dimainin buat apa juga pindah gitu. Nah kan? jadi saran kita buat Kyogo Furuhashi, kayaknya Anda mengikuti jejak Nakamura aja ya. Jadi ini ya jagoannya Celtic gitu. Si Furuhashi itu kan pemainnya pelatih jagoannya Waldo tuh, Ange Postecoglou. Nah iya. Malah terus jangan-jangan di Celtic dulu harusnya. Tapi cuman kan menurut gue si Furuhashi itu kan salah satu alasan di 2022 nggak dipanggil ke Jepang gitu kan. Karena katanya Jepang nggak butuh pemain yang nggak bisa pressing lah. Dia itu Furuhashi di Celticnya si Postecoglou itu jago pressing gitu. Nah itu mungkin itu yang menurut gue kayaknya Pep Guardiola tuh butuh pemain yang fluid, dinamik. Nah itu kan salah satunya pressing itu. Nah yang paling menarik itu sebenarnya cara Furuhashi nerima bola di lini depan. Kalau lo lihat game-gamenya dia lawan Celtic ya, kayaknya sekitaran eranya Postecoglou juga. Cara dia nerima bola tuh unik. Jadi ini garis offside nih, garis offside. Dia berada di belakang garis offside, sengaja gitu. Jadi nanti ketika bola datang, baru kemudian dia itu ikut naik juga gitu. Jadi bikin bingung back lawan. Jadi mungkin yang kayak gitu juga diperluin sama Pep Guardiola buat berbagai macam game plan. Lagi kalau ada isu dia nggak bisa pressing, masa Pep ngincar pemain nggak bisa pressing? Tidak mungkin. Jadi kalau ini masuk berita dan bener ternyata diincar, pasti dia bisa pressing. Yang jelas ini City akan melawan Ipswich Town. Diketawain parah. Terbuka ini ya. Parah. Gue Amsyong gue jadi Ipswich ya. Habis Liverpool City gitu. Tuh imbang mungkin sih imbang gitu imbang. Enggak usah menang. Bisa. Tapi menurut gue kalau misalkan kemarin kan Liverpool tuh menang karena bisa nge-break pressingnya Ipswich ya dengan nyoba main yang terima bola tuh jangan ngadep gawang gitu ya. Udah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, sebenarnya tinggal tergantung gimana Ipswich nge-press City gitu. Persoalannya City kayaknya lebih ini nih, lebih gampang buat ngalirin bola dari belakang ketimbang Liverpool kemarin gitu. Gue liat di Twitter ya, inilah saatnya triple captain Haaland. Iya parah banget, jangan gitu loh Ipswich. Lo kan kemarin prediksi lo bener terus nih. Belakangan udah pasti menang. Belakangan City, prediksi nih. Udah pasti. Jangan deh kalau game ini jangan. Ini buat ini bandar judi ya. Bandar judi ya. Jangan minggu deh. Ntar bandar judi mantengin. Jangan, biar kita gak prediksi aja. Ini mendingan yang kita gak tahu nih prediksi apa enggak. MU ya. Prediksinya Ugarte bakal masuk gak nih Patio? Oh ini harus dipantau ya. Kawal transfer Ugarte. Katanya titik terang sudah terlihat nih gitu loh. Gue sampai tahap kalau sebagai fans sampai tahap ada official baru gue walaupun Fabrizio Romano bilang apa, gue nunggu sampai United official tiba-tiba ada gitu. Mendingan gak usah dipikirin kayak Delik sama Mas Rui kan gak dipikirin. Tiba-tiba jadi aja nih orang gitu. Tapi kan tadi kalau soal ini ya, tadi kan ngomongin soal Gundogan tuh perlu gak perlu gitu. Kalau Ugarte masih ada perlu. Ada Casemiro kan? Tapi kan cuma Casemiro, cadangannya siapa? Collier. Kemarin anaknya baru main di U21 tuh gue lihat si Collier ya. Yang lawan Barnsley itu U21 kan ya? U21 ya? Anaknya. Si Toby Collier maksudnya. Si anak itu. Si anak itu. Kira dia udah punya anak. Tapi anaknya Darren Fletcher cetak gol bagus banget sih. Si Steven Fletcher itu. Enggak, ini gue baru tau Collier ada Toby ya? Toby Collier. Sebelumnya gue tau Jacob Collier tuh. Ada musisi. Iya. Sama Naya Yaira tuh sering banget. Karena United emang dari beberapa musim terakhir kan emang butuh satu DM kan. Maksudnya lo kalau Casemiro doang fighter. Kalau kemarin orang pada muji permainan Casemiro, iya gue menikmati dan juga lo mesti ngeliat evolusi bentuk fisiknya Casemiro musim lalu dan musim sekarang sangat beda sekali. Lebih slim sekarang. Slim sekarang. Tapi ini kan bukan sprint ya, maraton. Ini baru game week pertama gitu, panjang. Lihat dari pengalaman United, ada aja tiba-tiba cedera ankle lah, hamstring lah. Sebenarnya kalau Casemiro tuh lihat musim pertamanya itu dari awal musim sampai sedikit setelah pertengahan musim itu kan bagus ya. Setelah itu kemudian
tangkinya habis, energinya habis tuh. Nah, itu mulai jelek tuh dia dari situ. Jadi menurut gue emang tidak mungkin untuk mainin satu DM sepanjang musim gitu. Makanya kemudian Ugarte yang dipilih. Nah, cuman gue sih lebih nyorotin pemilihan tipikal DM-nya ya. Berarti dia tidak mencari satu orang yang holding midfielder gitu ya. Tapi yang tipikalnya destroyer sebenarnya si Ugarte itu. Pertanyaan tinggal Casemiro itu memang kalau ngoper masih suka kena lawan ya. Cuman cara dia ngeliat space tuh bagus. Yang golnya Ronaldo ke gawang Everton musim kemarin ya. Gol terakhir Ronaldo iya, kan. itu yang dia assist golnya Ronaldo gawang Everton itu nunjukin dia bisa progressive passes sama bisa bisa ngeliat space gitu. Nah, Ugarte bisa kayak gitu apa enggak tinggal. Gue baca di liputannya The Athletic, di analisis The Athletic, Ugarte itu dibilang pemain CM yang bukan pengoper, jadi lebih ke fighter gitu kan. Nah cuman di situ gue lupa siapa yang nulis kalau nggak salah, siapa Karangka kalau nggak salah dia bilang statistik Ugarte itu di 3 musim terakhir itu selalu nurun, tapi lo lihat pressnya, lo lihat interceptnya selalu menurun, tapi angkanya masih gede. Tapi terlalu menurun. Nah ini yang harus dipecahkan oleh Ten Hag nanti ketika dia bergabung ke sebenarnya itu liga yang lebih fisikal. Sebenarnya itu lebih karena dia kan mainnya di PSG pelatihnya si Luis Enrique kan. Nah, Luis Enrique itu butuh gelandang tengah atau gelandang bertahan yang bisa passing sebenarnya buat progressive passes. Nah, tipikalnya Ugarte yang destroyer sebenarnya bukan tipikal pemainnya dia di lini tengah. Tapi gitu. membantu rekannya yang tipikalnya kayak gitu. Jadi emang kenapa kemudian di PSG tuh kelihatan dia nggak sebagus di Sporting klub sebelumnya. Nah si Anka itu juga bilang kita harus lihat lawannya juga, karena di PSG lawannya itu nggak kayak Arsenal, Man City, lawannya DC gitu. Maksudnya yang levelnya lebih rendah juga. Itu juga yang ngebuat kenapa statistik fightingnya dia itu makin rendah terus tiap musim gitu. Soalnya ada anomalinya ketika ngelihat Copa America kemarin di Uruguay, statistiknya tinggi sebenarnya gitu. Benar. Dengan lawan-lawan yang lebih berkualitas. Brazil Argentina gitu. Dia udah pengen pindah kan? Emang udah pengen pindah kan? Ugarte pengen pindah karena emang dia tuh ngerasa nggak nyaman karena nggak nyetel sama gaya mainnya Luis Enrique di PSG gitu. Tapi kata ada Atletik juga kan MU rentan kena counter attack gitu. Apakah Ugarte adalah solusi nih? Nah itu karena destroyer itu ya. Destroyer tadi ya. Kalau kemarin ngeliat destroyernya Mason Mount kan? Iya. Ini Mason Mount tabrak sana sini. Iya, yang kayak kita jelasin di ya aman aja. Abang masih 7 tapi abang itu bisa di kanan bisa di kiri. Kalau misalkan enggak jadi tengah, Mason Mount bisa sayap lagi, tenang aja. Tenang aja, aman aja. Aman aja. Tapi lawan Brighton aman gak nih? Ya. lawan Brighton. Fabian Hurzeler. Ini pemuncak klasemen sejauh ini ya. Fabian Hurzeler ya, pelatihnya Brighton. 31 tahun. 31 semua. 31 Bang, lebih dari kita semua. Itu dia tuh kalau enggak salah dia tuh temennya Emre Can ya. Temennya Emre Can di Akademi Bayern. Cuman dari Akademi Bayern tuh dia udah ngeliat bahwa masa karir dia main bolanya cuma bentar doang. Dia dari Akademi Bayern atau Bayern 2 kalau nggak salah itu dia udah ngeliat kayaknya masa depan gue bukan jadi pemain. Akhirnya kemudian dia shifting dari muda tuh udah shifting buat jadi pelatih. Jadi sebelum Brighton udah sempat mana deh? Udah. San Pauli. Bener ya? Bikin promosi. Gila, berarti dari 20-an pelatihnya. Bisa sekarang 31 gue lupa dia. Gue enggak tahu deh. 29 berarti 2 tahun lalu. Tapi dia tuh emang udah punya pengalaman jadi asisten ngelatih junior gitu loh kalau enggak salah. Gokil. Koreksi ya kalau salah ya. Hurzeler 30 masuk jadi pelatih. Udah gua jadi host box to box. 30 anjing. Iya, lawan Erik ten Hag nih, adu taktik dong. Ya kan, gimana kalau ngelihat Brighton kemarin menghadapi Erik ten Hag di musim ini nih? Siapa lebih meyakinkan? Minte sama Mitoma bahaya. Minte Mitoma. Wingnya. Jadi tapi kan Mazraoui bagus tuh katanya. Kemarin kan maksudnya jadi tinggal tadi kan jawab pertanyaan lah, tapi kan Mazraoui bagus. Ya tinggal lihat bagaimana apakah Man United itu bisa ngepres sayap gitu. Kalau ngelihat Fulham kemarin sih sisi sayap sih bisa dijaga. Makanya Fulham nerobosnya lewat sentral kan. Ya gitu sisi sayap sih bisa dijaga gitu. Yang jangan kejadian tuh kayak Everton. Si Brighton yang main ngelebar, dia bertahannya tuh narrow banget gitu loh. Jadi banyak ruang buat di-exploit sama Minteh tuh di kanan, kirinya Mitoma gitu. Nah, jadi paling itu. Cuman kalau gua ngeliat sebenarnya secara formasi sih sama ya. Si Brighton itu kayak kalau lagi in possession tuh kayak 4-2-4, makanya kayak ada box midfield di tengahnya itu tuh. Ada 2 gelandang sama 2 penyerang di depan. Salah satunya tuh si Danny Welbeck gitu yang kemarin. Gini nanti dia. Tengahnya tuh James Milner sama pemain baru juga gue lupa, Weaver kalau nggak salah.
Oh iya. Tapi di luar kemarin juga Everton juga emang busuk aja sih. Musim busuk. ke-23 kan Miller. aja. Iya gak sih? Apa? Miller musim ke-23 kan? Iya. Gue ada di mana sih TNT apa IPL ya? Gue tuh pas dia di Leeds ya pertama ya. 2003 2003 Dia mantan rekor Rooney pencetak gol termuda kan? 2002 ya. Benar. Di Leeds Kalau gila. nggak salah, 16 tahun. Iya, Milner 16 tahun. debut tuh si Hurzelernya tuh baru 8 tahun apa berapa? Baru 9 tahun. Baru 9 tahun ya. Iya. Manggilnya gimana? Om. Om, saya Uncle. kamu jangan main dulu ya Om. Uncle, sorry banget nih Uncle nih. Lo Om James. Nggak, tapi kalau nggak James Milner apa ya? Dia kan work rate tinggi banget, apalagi kalau dia tuh pembenci United sejati lagi. Lo lihat deh, dari Leeds United dia Newcastle pernah, habis itu City, Liverpool. Sekarang Brighton. Iya, ini sih udah pukul-pukulan sih nanti di lini tengah kan. Kalau kemarin kita ngelihat United itu kan beruntung Fulhamnya juga bego kan. Kemarin kan di counter attack berapa kali ada lepas finishingnya tuh. ya. Iya, ini kalau lo Tapi di kemarin intercept Harry Maguire tidaklah gitu emang jago. Iya, emang jago. jago. Itu emang jago. Kakinya tuh bagus tuh yang nyangkut tuh bola di tumitnya dia tuh. Keren. Khasnya Harry. Keren. Sama mengirimkan kembali siapa? Adama Traore ke gym ya. Keren. Di Sandro Martinez. Keren. Ya semoga aja ya, semoga ya. Maksudnya akan ngelihat menarik sih. Maksudnya lo nih ujian pertama bek kanan United yang baru. Lawannya kan Mitoma di kiri kan ya. Either Mitoma atau si Minte kan. Iya. Dia bisa switch juga lah. Apa namanya? Kita juga nggak tahu siapa yang jadi fullback jadi center back tengahnya, apakah Maguire Martinez atau Maguire De Ligt atau nggak Martinez De Ligt, ada yang tahu karena pilihannya banyak. Mazrui Dalo juga bisa saling bertukar posisi juga kan. Bisa. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari yang kemarin lawan Fulham gitu, apakah memang mereka harus mengganti komposisi backnya? Kan clean sheet. Gue sih udah aman Tergantung. aja sih. Maksudnya apa yang bisa menjadi faktor kayak De Ligt deh cobain, maksudnya akhirnya. Kalau kenapa pakai Maguire, satu mungkin duel udara ya. Itu sama box defendingnya bagus ya. Sebenarnya sih dua hal itu faktornya De Ligt juga gitu. Jadi kan sebenarnya kayaknya it's Licha terus abis itu Maguire atau De Ligt kan. Iya. Bukan Maguire De Ligt dong. Iya. Tuh batu tuh. Iya. Tergantung apa yang Tergantung dilihat. lawannya sih. Tergantung iya. Masa dua gede kayaknya salah satunya Licha nggak sih pasti. Lindelof mana Lindelof? Jadi Dia cedera dia. Gue rasa disuruh jadi DM. Dia tuh pasti nggak bagus Lindelof. Iya, bagusnya dari zaman di Benfica. Oh iya masih ada Evans ya. Ya itu kan kalau dia itu uncle yang satu itu kan Iya. tiba-tiba fit selama sepanjang musim di saat pemainnya cedera dia doang fit. Iya. Dan menariknya juga ini karena di Amex kan ya, di Amex, Brighton kan, terus biasanya ada inisiasi. Gue nggak tahu MU musim ini ya karena baru satu game samplisasinya. Kalau dia membiarkan lawan untuk berkembang berarti heat mapnya itu banyak di sayap dong. Mereka akan eksploitasi dari sayap dong. Iya. Tinggal gimana Kan logonya fullback. juga burung Brighton. Banyak di sayap. Iya boleh juga. Ada banyak burung-burung lain juga ya. Ayam juga ada tuh di atas bola, tapi nggak menang ball position terus tuh. Iya juga. Spurs, ya kan. Dan ini menjelang ini tanggal berapa sekarang 22 ya kita tapping ya. Berarti sekitar seminggu lebih bursa transfer akan selesai. Nah ada yang mau apa ya bedol desa mau main juga. Tapi sebenarnya ada pertukaran antara Conor Gallagher sama Joao Felix yang dilakukan oleh Raja Transfer. Nah hati-hati Raja kamu Transfer. sama Raja Transfer, hati-hati kamu ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Transfer. Oh itu Raja Jawa ya. Jika tidak Waduh, celaka Saya- dia. Waduh, Raja Transfer ya, Todd Bowley di Chelsea yang tidak ingin celaka pastinya. Ya, tapi ini soal pertukarannya gimana nih? Gue sebenarnya bukan fans Chelsea tapi ngeliat teman-teman fans Chelsea yang ngepost Conor Gallagher dari Iya, kecil iya. kecilnya ngomong gitu sedih Bisa banget ya. Mason Mount juga gitu. Tapi mungkin sedih. tapi gue lebih tertarik komentarin Atletico itu tengahnya berarti ini ya orang yang bisa jagal semua jagal ya semua. termasuk Tapi Conor emang gitu Gallagher nggak sih ya. mereka nyarinya? Iya, berarti bagus transfer Conor Gallagher ke Atletico tuh bagus berarti. Dari zaman Thomas Partey, Iya, gitu. Lucas Torreira coba deh. lu Iya, lihat. emang nyarinya gitu. yang nyarinya kayak gitu. Ini kan sebenarnya bukan sesuai kebutuhan tapi sesuai keinginan kalau menurut gua. Joao Felix. Diego Simeone itu pengennya mainnya kayak gitu. oke, Simeone. Dari Gallagher. Nah, Joao Felix ini gimana setelah gua baca-baca juga dari The Athletic juga. Ya emang nih pemain yang diinginkan sama si siapa Enzo Martinez, Enzo Maresca. Dia bilang Bukan Enzo Storia ya. Itu istri temennya Neil. Jangan Enzo Storio. dia bilang dia pengen butuh penyerang yang bisa mobile. Iya. Nah itu sosoknya yang ada sekarang tuh Joao Felix katanya. Meskipun dia punya ada. Tapi kan Sterling ada gitu-gitu. yang nge-tweet gitu misalnya kayak lo akhirnya menjual pemain yang musim lalu tengah musim terakhir tuh perform walaupun sering back pass
ke belakang dengan pemain yang sebelumnya di Chelsea juga tidak perform. Nggak Jadi perform. Kan kayak beda pelatih kan. Iya, jadi kayak agak aneh ya. Dan kemarin juga ada catatan ketika Joao Felix pertama kali masuk Chelsea dan sekarang ada 20 pemain yang udah berubah, udah hilang semuanya. Jadi kayak pasti masuk teman-temanku di mana? Teman-temanku di mana? Mason Mount, terus si Kai Havertz semuanya, terus lu kiper siapa yang pindah ke Arab? Si ini bukan Kepa, Mendy. Oh, Mendy, Thiago Silva juga ada. Jadi kayak kaget, di mana kah teman-temanku? Yang Ya dari kan? final aja, dari yang Chelsea juara aja yang masih bertahan kan Reece James doang berarti sekarang. Reece James dan Ben Chilwell. cedera. Ben Chilwell mau ke MU katanya. Ben Chilwell itu udah didepak dari Iya, dia udah bilang gak akan squad. pakai. Nggak kepake. Sterling sama bahkan Sterling nomornya diambil Pedro Neto. Iya, nomor dia. Udah nomor diambil tuh udah dimusir sih. Tapi apakah harus sebrutal itu ya, seugal-ugalan itu untuk menepak mereshuffle squad yang ada? Mereshuffle. Chelsea. Reshuffle Kebanyakan. Chelsea. Karena Enzo Maresca juga ngomong kan di press con bahwa I'm not working with 42 players, just 21 players. Jadi udah bilang kayak gue cuma pakai setengahnya gitu. Betul. Nih kasihan juga nih orang-orang yang tidak Iya, dianggap jadi dia. jadi bayangkan ya, ini ada reshuffle 21 itu yang diambil adalah yang masuk koalisi sebetulnya. Oh, ya. Koalisi biru. Kalau Sepakat Chelsea ya. maju ya. Koalisi Chelsea maju. KCM. Iya, yang kena peringatan darurat tuh kan. Itu maksudnya buat Chelsea jadi kan. peringatan darurat bahwa Anda tidak masuk dalam ke-21 ini. Jadi Anda out gitu, termasuk Chilwell, termasuk Sterling gitu. Iya, Menarik buat melihat komentarnya Enzo Maresca soalnya kita kan ngeliat dari luar kan kesannya Chelsea tuh gembuk banget dan ini tuh situasinya nggak bagus. Nah Maresca tuh menjelaskan dengan sangat amat to the point bahwa yang lo lihat di luar tuh sebenarnya nggak terjadi di sini. Gua tuh nggak tadi lo bilang nggak working with 42 players dia bilang gitu. Ya pemain yang gue latih mah 21, 20, 22 sampai 21 doang. Nah gimana sisanya ya urusan mereka gitu. Maksudnya gue tuh nggak ngurusin kejam gitu. Gue nggak ngurusin berapa panjang kontrak pemain bisa punya kontrak 20 tahun dia nyebut gitu. Tapi ya itu bukan pilihan gue. Yang pilihan gue yang ini 21 pemain itu. Baik, saya bertanya sama Pak Tio. Pak Tio bayangkan apabila misalkan Erik ten Hag yang berkata seperti Enzo Maresca barusan gitu, bahwa ini nggak saya butuhkan, yang saya butuhkan cuma sekian. Wah, digorengnya banyak banget cuy. Itu gue yakin rumahnya Erik ten Hag di demo kayak DPR sekarang. Gila. Bakar ban. Harus dibeton tuh. Gila. Sebentar iklan. Kenapa Dok? Oh ini pindahin ya, bisa kan? Ya tapi emang maksudnya apa yang dibilang media kan belum tentu. Bisa dibesar-besarannya kasihan lagi Chelsea. Kayak kasihan loh sebenarnya tuh. Ya memilih pemain juga ya haknya Maresca juga. Ya urusannya dia juga. Tapi ya, emang pertanyaan gue, emang boleh sebrutal itu ya? Maksudnya lu gak mikirin perasaan mainnya bagaimana sih? Ya makanya dia bilang gue udah misahin dari awal nih supaya nggak nyampur, nggak ada konfliknya gitu. Tapi dipisahin dari awal. Si Enzo Maresca tuh juga udah ini loh, udah ngomong bahwa kalau milih winger ya gue milih bukan winger yang kayak Sterling, dia bilang kayak gitu. Itu dikutip ya sama Fabrizio Romano masalah ya. Tapi ya maksudnya ya udahlah ya pelatih ya, ya kan. MGMT bang, MGMT mau nggak mau tapi. Tapi itu yang ngomong Enzo, kapten, mengomentari pemain atau rekannya sendiri. Apa sih Dok? Gimana Dok? Kenapa? Enggak, itu mobil. Udah. Belum kan dipindahin kunciin tadi balikin lagi. Oh ya udah berarti Mendingan lu di luar dulu. Dekat apa gimana? Gak apa-apa gelontorin aja. Kita lucu kan. Iya. Biar ini ngobrol aja slow. Iya. Tapi kita masih ngelihat bagaimana Chelsea akan beraksi nih sampai tanggal 30 Agustus 11 PM di sono ya. Iya. Berarti di sini tanggal 31 deadline day-nya. Berarti masih banyak yang bisa terjadi. Chelsea rumornya juga ada bercanda-bercanda orang kayak 40 juta pounds Jadon Sancho. Todd Bowley beli gak ya? Gitu. Beli gak ya? Semua aja dibeli. Nah, itu kalau kayak gitu gimana tuh Dex? Itu ngaruh gak ke PSR sama ke FFP si Chelsea itu? Jadi Chelsea itu menyikapi PSR dengan mainin kontraknya panjang-panjang pemain yang datang. 9 tahun, 8 tahun 6, gitu. 7, 8, 9 gitu. Kemarin tuh juga ada yang Joe Felix 6 kan? Joe Felix 6. Ada yang merekap jumlah tahun. Iya 100-an ya. Iya jumlah tahun kontrak pemain-pemain. Chelsea itu terdepan dengan 181 tahun. Kalau kontraknya dikumpul jadi tapera gitu. 181 itu tim lain tuh bener-bener gak ada setengahnya tuh. Itu yang pertama caranya. Yang tapi kedua, itu kan mungkin visioner. Iya sih visioner sih. Ya, kenapa? Itu namanya mengakali peraturan. Kenapa? Tapi gue sih mendingan mengakali peraturan daripada mengubah peraturan. Oh. Kan kalau ngakali
peraturan kan dia mikir gimana caranya nih. Iya, Peraturannya iya, gini iya, nih. iya, Oh, iya. bisa gini, bisa Iya, gini. iya, Nah, iya, ini iya. dilakukan yang kedua, cara keduanya. Nah sebenarnya katanya ngubah juga ngakalin sih sebenarnya. Iya, tapi kan ngakalinnya Iya iya. dari dalam diri Dari sendiri diri, gitu. iya, 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 Itu kan iya, cara iya. pertama. Cara Oke. kedua yang mereka akalin juga adalah mereka tuh punya hotel sama area parkir di dekat Stamford Bridge. Itu mereka jual ke sister company. Ada Ya, duit ya. Sah, sah. Iya. Itu Sah, harganya 76 juta pound sterling. Ya gara-gara itu PSR-nya jadi aman. gitu Aman, lah. karena ada Heeh. pemasukan Ada gede pemasukan masuk. gede gitu. masuk. Nah, Maksud maksud jualnya gua, ke sister company. iya. Cuman yang 98 tahun itu kontrak itu kenapa tuh? Jadi karena Oh. kontraknya panjang. Karena kontrak panjang kan jadi kan PSR tuh melihatnya Per tahun ya? kan, amortisasi namanya. Iya, iya. Jadi ini pemainnya di kontrak misalkan 90 juta pound sterling tapi dalam waktu 9 tahun. Berarti per tahunnya 9 10 juta. Iya, 10 ya, kan, 10 ya. 90 bagi 9 gitu kan. Oh ini pemainnya cuma 10 juta nih, gitu. Beda kalau 50 juta tapi kontraknya 2 tahun. 2 tahun gitu. Wah, 25 juta. Gitu. Ya, Pas rekap tahunannya Pas rekap gitu. tahunan. Ya, karena FFP sama PSR itu ngelihatnya rekap Tahunan. tahunan. Ya. Iya iya Gitu. iya. Tapi kalau squad banyak ini kalau misalnya kita main keep or sell, ini kayaknya sell semua tapi coba mana-mana yang kayak Yang keep masih ya. bagus lah ya Coba gitu coba ya. kita coba dari nama-nama ini ya diam sampai ada yang bisa di keep gitu ya. Diam. Biasa kan Oh, gitu. diam sampai di keep. Iya. Diam sampai ada yang lebih hebat dari Ronaldo misalnya Oh, gitu. iya, iya, Ini gua iya, akan iya, bacain nama-namanya Oke, kalau oke. semua kelamaan gitu ya. Kalau misalnya keep kita bilang keep, kalau enggak berarti sell, oke? Aduh. Romelu Lukaku. Ya. Udah diem masih. Berarti sell. Armando Broha. Udah kejual nih setahu gue. Udah laku kan. Emang udah? Enggak tahu deh. Lagi Belum di nego kan? lagi di nego ya? Ipswich ya. Udah Ipswich. hidup emang. Udah. 30 Udah. juta itu, 30 Oke. juta itu. Datro- Enggak. Sorry. Dia tuh loan terus kemudian musim depan 30 Musim depan. juta. Iya, Oke, wajib. Datro Fofana, Raheem Sterling. Oke, nomor diambil so. Ben Chilwell, Trevo Chalobah, Dorde Petrovic, Angelo Gabriel, antar jemput nih Angelo. Jemput lo. Satu nama malaikat, satu Angelo. Nah ini Kepa Arrizabalaga. Tetap sel juga semua. Ini semua kita sel aja. Iya, Lu udah. kalau mau memulai lembaran baru ya memulai Udah, dengan Sel pemain aja. baru. Nggak, Tapi ini apakah pemain ini kepake di tim lain. Iya. Nggak, apa-apa. Kepake. Maksud gue di Chelsea ini kan nama-nama yang tadi perspektifnya. kita bacain itu apakah masuk 21 yang mana itu ya? Jangan-jangan emang 21 21 yang udah dipisahin. Dipisahin. Emang iya? Iya. Ya berarti pelatih udah gak mau dong. Nggak, Nggak tapi- mau. Tapi sebenarnya Chelsea itu udah melakukan hal ini lama banget. Ya, mereka tuh bukan menjual, meminjamkan. Ya, Lo inget gak siapa Vitesse, namanya Vitesse. tuh? Vitesse, ya. Ya misalnya kayak Gal Kakuta dulu sama mereka kena itu. Gal Kakuta, Ya kan? Matic. Apa? Matic juga Matic, dipinjemin dulu. terus si Yang sering itu siapa? Suric tuh pinjem gak sih? pemain Amerika tuh siapa namanya? Oh, gue tahu Matt Miazga. Matt Miazga tuh. De Bruyne Gitu. itu juga kan? De Bruyne ke Wolves juga. De Bruyne dijual karena De Bruyne tuh minta Enggak ke Wolfsburg ya? kalau Wolves Pinjem nggak sih? dijual. Oh jual ya? Dijual. Mau salah tuh, mau salah. Bisa banyak sih ya. Banyak. Oscar jual ya? Oscar kan emang pengen kaya. Iya, masih muda Dia pindah tuh the pointnya aku pengen kaya. Aku, Bener, aku, bener, aku bener. tidak ingin meraih Bener. trofi. Aku gak mau Ballon d'Or Enggak, aku mau kaya yang aja. penting aku dan keluargaku aman sampai Bener. akhir hayat gitu kan. Tapi Betul, sebenarnya soal betul. yang PSR itu yang Profit and Sustainability Regulation, lo kan udah nanya pemain Chelsea langsung kan sebenarnya? Apa? Oh, Lo udah nanya langsung kan Palmer. ke pemain Chelsea? Dia cuma menjawab it's not my decision. Sambil duduk kayak gini. Capek kali Cold, latihan cold. dia. Cole Palmer. Cold banget Tapi gitu. PSR juga yang bikin Chelsea belum nggak bisa beli pemain lagi kecuali ngejual kan. Makanya Osimhen itu pengennya dipinjemin. Oh. Bukan dibeli. Pengen sih dibeli cuman dipinjemin dulu. Kayak tadi Broha tuh kan dipinjemin dulu Iya. terus dijual Jual. musim berikutnya. Nah, ya. Hmm. Osimhen juga kayak gitu. Berapa pengennya. Osimhen kalau Nggak tahu. dijual? Nggak tahu. Osimhen Sampai ke Arsenal 100 kan? gak? Arsenal. 80 apa nggak salah. Oke. Arsenal mau juga tuh Jupe katanya. Ya udah ambil lah. Ambil. Mau sih gue Osimhen mau gue. Tapi Osimhen Kalau juga. bisa dibawa cepet. si siapa namanya? Masuk aja Waldo. Declan Rice itu kan 100 juta. Itu berapa tahun? Hah? Berapa Aduh, gue tahun lupa lagi kontraknya? tahunnya. Kontrak Tapi kan tidak sampai 8 9 Nggak, tahun. Oh 9 enggak tahun kan. gitu. Enggak maksud gue, kan lu gue bilang kan, Declan Rice, gue mau Declan Rice gitu. Kalau disuruh milih dibanding Bellingham gitu. Walaupun kan lu bilang Pose beda, Pose beda Beda. emang. Tapi gue lebih pengen. Nah ini sekarang Osimhen gue level, gue pengen juga nih. Ya tapi kan Kalau karena bisa. itu kan karena lu gak punya striker, nah, itu masuk akal menurut gue. Iya. Dulu Declan juga tapi ternyata dibutuhkan kan. Dibutuhkan. Seperti yang waktu itu gue pikir juga. Gitu. Nah, Nketiah dijual jadi ya?
Maunya. Tapi Maunya. maunya Forest dijual. ya? Cuman Maunya. persoalannya Nketiah tuh gajinya gede, 120.000 bener gak? Anjay. Dan harganya juga belum tentu. Maksudnya kalau dia Nggak pasti pindah masuk kan ya. biasanya Bournemouth sama isunya kan ke Forest kan. Nah kalau Arsenal kemarin nawarin Marseille kan 30. Nah dia mungkin 30. Iya. Marseille 30 gue dapet Mason Greenwood. Nah, itu koreksi ya. Kalau gue ngebaca tuh kayak Karena ada gaji. karena gaji iya. Jadi dia nggak mau turun Gajinya. gaji di Nottingham di Wah kayak Frank Forest. De Jong nggak diulang lagi. Karena fans Barcelona pasti sebel juga Nggak, tuh. Arab Saudi aja kalau gaji mah. Iya, tapi kemarin juga pas yang kita nobar di gini saya tanya Eddie Nketiah semua fans salah juga gimana? Iya, Gitu. ya pada nggak suka. Kasihan loh. Emang Eddie salah apa sih? Eddie Murphy kan? Eddie Murphy. Pakai nomor Thierry Henry loh. 14 nomornya. Iya. Tapi kalau dari Gundogan sama Joao Felix nih soal dampak, karena Ugarte kita kayak belum bisa nilai dong, kan belum fix. Wow, nanti malam tiba-tiba udah kan. Ya udah kalau anggaplah iya, anggaplah iya. Karena gue kan juga sempet ngonten juga. Gue seneng sama transfer Arsenal tuh Calafiore sama Merino. Terus katanya belum bang Merino bakal nih akan nih. Udah oke kan? Dia udah gak ada di skuadnya Sociedad. Jadi bisa aja kalau Ugarte diaminkan dulu dari sekarang. Oh, udah tambah dah Merino juga dah. Ya Ugarte, udah. Merino, Gundogan, Ugarte, Felix dan Merino. Nah, yang paling berdampak. Yang gue nggak tahu yang paling berdampak yang mana, tapi yang jelas yang 3 pertama itu sesuai kebutuhan sih emang. Gitu. Oh, Merino, terus kemudian Gundogan, sama Ugarte. Ugarte itu sesuai Felix kebutuhan. udah sesuai kebutuhan. Nah itu udah Felix punya sebenarnya. Iya. Kan Udah keinginan. ada, Felix apa tadi iya? gue udah bilang kan keinginan. Soalnya mereka udah Nkunku kalau Felix main, Nah itu Nkunku yang maksud nggak gue. main. Nggugu. Jadi emang Terus kayak ngapain dia ambil Ta- Felix ta- sebenarnya ta- Chelsea? Ya tapi mungkin Ya kalau pengen aja. kalau kasusnya Enzo kayak gitu berarti Maresca. kalau misalkan kasusnya begitu berarti emang kemudian dibutuhkan Felix Iya. sama Chelsea. Cuma Kedalaman squad Dex. kayak satu kedalaman squad mungkin butuh Mariana. Palung Mariana. Jadi kami mungkin apa namanya si Maresca ngelihat secara technical ability mendingan Felix ketimbang Iya. Kuku. Selama ini Palung Mariana adalah lubang terdalam. Anjing. Enggak sih kayaknya lebih dalam squad Chelsea. Ya kita kan lihat nih kan kita sering dibahas katanya kita jarang bahas Chelsea. Ini kita bahas nih agak panjang dan kalau lu fans Chelsea lu bisa tulis kolom komentar ya kira-kira gimana nih soal Felix masuk. Gua Felix, ngomong apa musim lalu prediksiku gagal. Iya. Chelsea, malah gue Jangan jagoin Chelsea aja nih. gitu. Ya udah berarti yang berdampak sesuai kebutuhan tiga itu. Ya empat-empatnya menurut Nah, gue. yang paling. Ada nggak? Yang paling berdampak menurut gue jangan-jangan Ugarte. Ugarte, gue juga Ugarte sih. Karena nggak ada yang kayak gitu di MU. Nggak ada. Karena melihat dari pengalaman musim-musim sebelumnya emang United tuh emang butuh pure DM yang udah lo gak usah masing lo gaprak kiri kanan. Emang Roy Keane Iya. masingnya bagus tapi gak wah kan. Iya, Tapi iya, kan dia iya, ada di iya. sana untuk hajar kiri kanan. Iya. Iya. Tapi nih Gundogan menurut gue juga Nah itu bakal kalau berdampak. gue mau jawab Gundogan kenapa? Karena Ugarte belum tentu ke MU. Nah, belum Tapi tentu. si- Belum tentu dong. Kan Gundogan kalau udah Gundogan pasti. juga kan udah pernah main udah sama terbukti, udah Guardiola. terbukti Iya. soalnya, udah terbukti. Jadi Nah, udah ada contohnya. gue 2 deh itu Ugarte, Gundogan, gue Gundogan deh. Kalau Merino karena bisa jadi rotasional. Iya, tapi gua emang mikirnya gitu. Tapi emang dibutuhkan sama Arsenal. Butuh. Tapi maksudnya dengan ya itu tadi butuh sih butuh, tapi kan bukan emang pas Arsenal datang ke Declan Rice. Udah jelas ini lobang yang harus Iya, ditambal iya, gitu. Kalau MU BU berarti ya, butuh Ugarte. Ya. Ya tapi Lagi mendingan BU nih, mendingan gitu. lo nanya sama fans Chelsea nih dulu. Bill. Lo yakin gak sama Chelsea? Yakin nggak sama Chelsea? Jangan di situ. Felix. Nih ngomong. Nih, Ini kesini Nabil. biar kamera. Nabil yang bukan Borneo nih. Nah, maju sini. Nah, lihat kamera situ silakan. Uka. Gimana Bil? Kalau ngelihat Chelsea sebenarnya jadi pertanyaan ketika mereka datangin si Felix. Karena pertama posisi sayap kanan tuh udah punya Palmer sama Madueke. Kiri berarti Nkunku sama si Mudryk. Iya. Nah, Taruh mana nih? dan mereka masih mau ngincer striker. Sedangkan kayaknya Guyu udah pasti dilepas ya. Iya. Nah, Nico Jackson. Gue tuh cuman bingung nanti mereka mau daftarin pemainnya tuh kayak gimana. Kayak sekarang home ground itu udah gak ada loh di Chelsea. Sisa siapa? Reece James. Iya. Terutama home ground untuk yang UFA yang harus ada pemain lulusan akademi kan. Iya. Itu jadi pertanyaan gue. Kemudian kalau misalnya lihat dari permainan kemarin, sebenarnya menurut gue seharusnya Chelsea itu udah cari back tengah senior yang levelnya bisa Thiago Silva atau kayak Premier League proof lah. Iya. Walaupun kemarin mereka datangin si Tosin Adarabioyo. tapi dia itu kan ya levelnya ya gitu doang. Walaupun ada yang bilang ini calon-calon late bloomer nih, tapi gue nggak yakin. Mending yang udah pasti. Perubahan. Siapa misalnya? Johnny Evans. Enggak, Udah pasti tapi tuh. berarti lo gak percaya sama Badiashile misalnya. Badisia enggak. Enggak siapa? Kalau maksudnya kan kadang fans tuh suka kayak jangan dia deh. Siapa opsinya? Gitu. Ada nggak? Menurut lo Chelsea yang masuk akal dia mau ke Chelsea juga gitu orangnya. Nah, maksudnya Deket dong, deket. sorry.
pemain pun sekarang nggak mau ke Chelsea karena takut jadi korban kayak Sterling. 2 tahun lalu dia didatengin, sekarang dibuang. Nah itu makanya kadang tuh gue ngerasa fans itu suka misalnya protes nih kenapa ini gitu, tapi kenyataannya di market juga nggak mau gitu loh. Jadi mereka juga kesulitan karena nggak ada pemain yang available di market, ya kan? Iya. Jadi siapa striker siapa? Ada gitu. yang di pikiran lu lalu pikir kayak siapa yang ya? Mau deh kalau yang lu mau. Lu Todd Boehly Sebagai fans lu. Ramos kosong tuh. siapa aja? Misalnya siapa aja boleh. Sebenarnya kalau seniornya Hummels. Gue sih gak tau kenapa gue Mats Hummels? suka Mats Hummels. Ke Inggris? ke Inggris. Cuman dia katanya mau ke Mallorca yang habis. Mallorca. Gila Kalau- pilihannya Chelsea maunya Mallorca. Gila. Menurut gua Itu sih. Aduh ini kalau udah gitu Matt Hummels bukan iya, World Champion. Iya, Iya, kayak iya. Dia main Mallorca di Gue Mallorca Masa aja sih? sih. Betul. Ya udah Bill, thank you Bill. Semangat ya Bill ya. Thank you Bill. Semangat buat fans Chelsea teman-teman yang sama- lagi nonton juga. Buat kawan-kawan The Blues Indonesia ya. Woi, CSC. CSC. Ini kita bahas sedikit aja ya soal PFA Team of the Year, soal Rodri yang nggak menang, yang menang adalah Foden. Gimana? Ya, statistik bagus. Statistik bagus. Musim lalu musimnya Foden. Cuma Southgate-nya goblok gak bisa mainin Foden di Kata Euro. Foden udah lo Euro aja dapat kan terbaik Euro kan. Rodri. Jadi emang itu Mending Saka yang gak masuk tim of the dia year kerugian nih. kerugian pemain yang gak cetak gol kali. Iya. Kalau Rodri jadi benar, secara benar. vital, Ya, tapi soalnya Foden bagus juga sih. kita Super kalau lihat komputer. statistik kan golden assist kan juga Iya. duluan Oke. kan. Yang player of the year dan fans player of the year sama nih orang ini. Cole. Cole Palmer. Tapi jelas bukan our player of the year karena dia agak Tapi cold dia tuh orangnya. tapi dia nggak masuk ke team of the year-nya. Itu anehnya di situ. Kok aneh sih? Dia di kanan tuh siapa aja sih? Saka nggak masuk, Jadi- Palmer nggak masuk. Oli Watkins. Oli Watkins, Haaland, Foden, Declan Rice, Rodri, Odegaard itu tengahnya. Oli Watkins kanan gitu. Back, Dia mau kiper 4-3-3 ya. kiper David 4-3-3. Raya, Walker, Saliba. Arsenal 5 Gabriel pemain sama cuy, Van Dijk. terbanyak woi. Arsenal nih lebih layak. Berarti Saliba di kiri gitu ya? Iya, Saliba kan Berapa Arsenal? 5. 5. David Raya, Gabriel, Saliba, Cuman gak ada Saka. Berapa 5? Odegaard, Declan Rice 5. 5 pemain tapi gelar 0. 0. City aja 4 kan? Kyle Walker, Rodri, Erling, Foden. Iya gitu. Iya. Saka nggak masuk. Ya tapi kalau di nanti nama-nama yang ada sih, ya di mana Saka? Menurut gue ya. Ya tapi oke, maksud gue Di kanan Siapa yang ada gantiin? Watkins. Siapa yang gantiin? Ya Watkins lah gila. Watkins lah Siapa? menyelamatkan FPL banyak orang. Iya. Termasuk gue. itu udah Iya, paling gampang. Enggak, Watkins tuh golden assist Dex, bagus Dex. Iya. Jadi susah juga emang pilihan sulit menurut gue ini. Ya jangan lupa Moka tapi. Ya, E5 FPL. E5 Moka E5 MOK. Iya, jangan lupa ya ikutan FPL masih bisa ya. Masih bisa, Masih bisa terus ikutan sampai akhir musim gua sampai akhir musim. Nah, dan juga di weekend ini di pekan ini sudah mulai ada Bundesliga. Nah, Patio gimana nih Patio nih? Bundesliga turun ke jalan ya. Oh iya, Persi- apaan gimana? Apa sih? Maksudnya di Akhirnya jalankan, muncul. dijalankan. Oh ya udah. Gimana apakah ada persiapan khusus nih akhirnya lu pertama kan Bundesliga atau udah pernah dulu? Bundesliga ya. Pertama ya? Pertama. Gimana nih untuk bisa duel-duel tim-tim indie lagi? Ya bakal belajar lah sama anak-anak Spiltak. Oh iya benar. Baca-baca lagi. Kalau Premier kan bukannya baca tapi kan apa ya? Udah, Keseharian ya. Keseharian. Keseharian Kalau dulu. Bundesliga lu mesti baca dan fans Bundesliga tuh banyak sebenarnya di sini kan. Oke. Tapi mungkin gak keluar-keluar sosial media dan lain-lain. Bener. Ya maksudnya kalau sampai kan tayang di RCTI ya. Kita udah fix ya, udah bisa RCTI, diumumkan ya. Karena Oke. gue match pertama gue tuh San Pauli lawan Union Berlin. Oh, berarti pekan depan ya? Pekan depan gue. Bukan ini. Oh lu pekan 2 berarti. Pekan kedua. Pekan 2. Karena Union Berlin akan Spiltak melawan jangan pekan. Hah? Spiltak 2. Spiltak 2 apa? Spiltak 2. Enggak tahu. Berarti lu setengah-setengah kalau ngomong. Pekan depan Cuma sih 2-3 aja lu. Itu cuma hiji 2 kilo 4 lu. Spiltak nih. Sabtu dini hari mainnya Sabtu dini hari ya. Sabtu dini hari. Jadi Union Berlin di pekan ini akan melawan Mainz. Mainz. Terus Gladbach akan lawan Leverkusen. Itu yang big match-nya Gladbach Iya. Leverkusen. Gue karena ada Bundesliga di TV, jadi gue tuh biasanya gue tulis jadwal yang gue mau nonton gitu loh. Kayak misalnya Agustus berarti sampai Agustus atau September yang ada. Jadi biasanya Serie A, La Liga yang potongan-potongannya gitu sama Premier League. Nah sekarang ada Bundesliga kan. Nah berapa udah gue catat nih. Bentrok Premier League cuy. Iya sih pasti sih. kayak Justin lah dua layar. Aduh nonton yang mana? Justin Si Virzi dua juga. layar. Biasa berapa layar Dua sih layar. Virzi? Maksud gue aduh sayang banget waktunya. Virzi main judi kali ya? Berapa layar gitu ya? Judi kali ini. La Liga juga ada ya? La Liga? La Liga ada Barcelona lawan Athletic de Bilbao. Ini juga seru nih. Ini jam 12 malam deh kalau nggak salah. Iya, jam Masih 12. bisa gue tonton nih jam 12. sama Atletico lawan Girona ya. Girona. Madrid lawan apa? Madrid lawan siapa dok? Kayaknya mudah di lawannya. Madrid Real lawan siapa? Madrid lawannya
Oh Ya, Valladolid. Gak penting, gak penting. Itu lo tau gak Valladolid yang punya Ronaldo Nazario? Ronaldo Boning. Ronaldo Nazario tuh punya Ronaldo Boning. Valladolid. Salah satu yang punya kan? Salah satu yang punya. Ronaldo Boning. Ini gak mungkin seri lagi kan, Dok? Gak mungkin seri lagi kan? Harusnya enggak kata Waldo. Kok nggak pede sih Dok? Kalau Mallorca gimana, Dok? Mallorca. Mallorca. Do, tapi menurut gua Do ya, saran gua Do, lu fokus jangan ke Madrid doang, La Liga aja. Iya, La Liga La Liga sama. gak ada tuh. Pun Udah dia- bahas. Makanya kan waktu pas di video yang kemarin kan gue juga bahas permainan Mallorca. Oh, Nah, kita kasih nama aja. Ntar nih kita ngobrol di sini ya. Nama buat lu ya. La Liga bersua. Iya, Wah. waduh. Jadi ntar lu ini juga, lu komentarin Sevilla. Sevilla. Lu mau mana? Villarreal. Tadi ngomong gini, Sevilla tapi Aston Villa. Iya. Kebalik. Valencia. No. David Villa. Gitu ya. Jadi ntar kita lihat aja kalau misalnya ngerasa ini box kurang nih bahas La Liga. Ada di kontennya di Waldo. Ada, dibahas ada, La Liga ada. sama dia spesial. Kalau spesial box jarang bahas Chelsea di Nabil. Aduh, kasih beban lu Bil. Ya kan? Yang mau nonton Championship di Dex ada? Oh ngapa? Leeds. Enggak maksudnya Lu Leeds. ngonten lu. Ngonten lu. Tweetnya jarang lu. Sekali nge-tweet ngomongin pemerintah. Ya. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.